Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di chapter 12 lagi. Masih sama ya, social insurance. Oke, kita lanjut ke bagian the rule of risk aversion. Oke, jadi di the rule of risk aversion ini ya, eh, ini tuh menggambarkan bahwa kayak apa ya, seberapa khawatir orang terhadap sebuah kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi risk aversion itu gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Sebentar. Aku kasih garis bawahin dulu. Nih, jadi risk aversion ini the extent to which individual are willing to bear risk. Nah, jadi kayak semacam itulah sifat ya, sifat orang yang khawatir gitu loh terhadap sebuah kemungkinan yang uncertain di masa yang akan datang gitu. Jadi dia itu apa ya, kayak akan berhati-hati, akan berjaga-jaga terhadap sebuah risiko gitu loh. Jadi orang itu dengan yang memiliki sifat risk aversion ini, dia itu akan berhati-hati di masa depan gitu. Artinya apa? Ketika dia memiliki sifat risk aversion yang tinggi, ya kan? Misalnya dia risk aversionnya tinggi nih, maka dia bakal ikut asuransi kan? Ya nggak sih? Karena dia memiliki sifat risk aversion yang sangat tinggi gitu loh. Dia tuh sangat berhati-hati banget, dia tuh sangat apa ya, takut terjadi sesuatu di masa yang akan datang, khawatir terjadi sesuatu di masa yang akan datang, makanya dia akan ikut namanya asuransi gitu. Ya supaya semuanya terjamin aja gitu loh. Ada yang nanggung kalau misalnya terjadi sesuatu. Ya, jadi orang yang memiliki sifat risk aversion yang tinggi, maka dia akan ikut asuransi, cenderung ikut asuransi. Nah, ketika orang dengan risk aversion yang rendah gitu, yang kecil gitu loh, maka dia itu untuk cenderung tidak ikut ya, bukan berarti nggak ikut loh, cenderung tidak ikut asuransi. Nah, udah itu aja sih di bagian the rule of risk aversion itu. Jadi risk aversion itu jadi kayak semacam apa ya, sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dimana mereka tuh kayak akan berhati-hati di masa yang akan datang, akan apa ya, kayak khawatir gitu, takut terjadi sesuatu di masa yang akan datang, makanya dia eh, melakukan berjaga-jaga ya, melakukan hal-hal yang sekiranya di masa yang akan datang itu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada sesuatu yang mengcovernya itu gitu loh. Jadi gitu. Oke, selanjutnya di sini why have social insurance. Nah, jadi kita tuh udah tahu ya bahwa setiap orang itu menilai sebuah kejadian dengan nilai yang berbeda-beda. Ya nggak sih? Nah, dari sini sebentar. Nah, di sini itu hubungannya itu dengan pasar asuransi itu, bahwa di pasar asuransi itu tadi kan di awal tuh gue udah jelasin ya. Di awal itu bahwa pasar asuransi ini unik ya. Pasar asuransi ini beda dari pasar konvensional, dari pasar yang biasanya kita lakukan ya. Jadi pasar asuransi ini dia itu akan ada yang namanya ini asymmetric information ya, asymmetric information, yang dimana asymmetric information ini can lead to a key market failure yang disebut dengan adverse selection. Nah itu, jadi dengan adanya asymmetric information ini, itu tuh akan bisa ya, ini nggak pasti, bisa menyebabkan yang namanya market failure ya. Setauku sih nggak pasti ya. Coba kalian harus ikutin video ini sampai habis ya, takutnya aku harus ada yang salah ngomong. Oke. Jadi adanya asymmetric info ini itu bisa menyebabkan yang namanya market failure. Tuh, bisa menyebabkan yang namanya kegagalan pasar. Kenapa? Lo kok bisa gitu loh. Tapi ujung-ujung dari permasalahan itu adalah yang namanya adverse selection. Nanti adverse selection itu apa, nanti kita bahas. Oke, jadi kenapa sih asymmetric info ini bisa mengarah kepada market failure gitu loh? Kenapa gitu? Nah, jadi simetrik itu sama. Asimetrik itu berarti ya bisa dibilang nggak sama lah ya, berbeda gitu loh. Jadi adanya perbedaan informasi antara orang yang menyediakan jasa asuransi atau perusahaan asuransi lah ya, dengan yang beli produk asuransi, yaitu kita anggap nasabahnya lah ya gitu. Nah, jadi dimana ketika orang
membeli produk punya jadi orang yang membeli produk itu dia itu punya pengetahuan yang lebih banyak gitu loh tentang dirinya sendiri. Karena gini. Jadi dalam asuransi ini ya, ketika memang orang tersebut itu tuh apa ya, kayak beresiko lah ya. Beresiko ini maksudnya bisa aja kayak semacam gini loh. Orang ini tuh udah punya penyakit dari dulu sebelum dia ikut asuransi, penyakit yang emang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, tentu aja perusahaan asuransi itu pasti akan mengenakan premi yang lebih mahal dong untuk orang itu. Karena orang itu resikonya tinggi dan biayanya itu juga tinggi tinggi sekali untuk ketika terjadi sesuatu sama dia gitu loh. Gitu ya. Jadi apa sih namanya? Jadi untuk preminya itu sendiri itu tergantung dari risiko tiap orangnya itu. Gitu. Ketika orang dengan risiko tinggi, maka perusahaan asuransi itu cenderung mereka itu akan mengenakan premi yang lebih besar dibanding orang yang dengan risiko yang kecil gitu ya. Karena ya gimana, kalau misalnya orang dengan risiko tinggi dikenain tarif yang sama aja ya enak banget dong, ya nggak sih? Nggak adil gitu loh. Dan perusahaan itu juga bisa bangkrut nggak sih, perusahaan asuransinya, ketika emang biayanya itu terlalu tinggi. Ibaratnya kayak expense-nya bagi perusahaan itu lebih tinggi dibanding revenue yang dia terimanya itu loh. Pasti perusahaan asuransi itu bakal rugi nantinya, dan ya nanti akan tutup perusahaannya gitu loh, nggak ada penyedia asuransi lagi nanti. Oke, jadi asymmetric information ini, balik lagi ke asymmetric information. Jadi asymmetric information ini dia itu adanya perbedaan antara orang yang menyediakan jasa asuransi, adanya perbedaan informasi antara orang yang menyediakan jasa asuransi dengan yang beli produk asuransinya. Nah, di mana yang beli produk asuransi ini anggaplah kita ya, kita itu kan punya pengetahuan lebih banyak ya tentang diri kita sendiri, kondisi kita itu seperti apa. Itu kan kita punya pengetahuan lebih banyak dibanding perusahaan kan. Perusahaan itu cuma bisa nilai, wah dia ini sakit ini nih. Tapi perusahaan itu nggak tahu bahwa kita itu gini gitu loh. Jadi ini kita yang tahu diri kita itu seperti apa gitu loh. Makanya di situ ada perbedaan informasi gitu. Contohnya, misalnya gue lebih tahu kondisi kesehatan gue dibanding perusahaan. Nah, perusahaan itu nggak punya informasi selengkap gue gitu loh, tentang risikonya seperti apa, jadi gitu loh. Nah, kalau perusahaan itu tahu bahwa kita ini beresiko, maka perusahaan itu mungkin dia itu nggak akan mau ya jadi penjamin gitu, yang menjamin orang ini gitu loh. Jadi apa ya, kayak antara informasi dari perusahaan dan informasi dari kita itu beda gitu loh. Kita tahu tentang diri kita itu lebih dalam. Nah, perusahaan itu cuma perusahaan asuransi itu cuma tahu ya sebatas itu aja gitu loh, sebatas hal kecil gitu. Karena itu tadi, premi asuransi itu dikenakan itu tergantung seberapa besar resikonya sih orang-orang tersebut. Jadi kan ada yang careless, ada yang careful gitu. Nah, kalau yang careful itu pasti kan harusnya lebih kecil dong, ya kan, karena dia berhati-hati banget. Jadi ya kemungkinan terjadi sesuatu adverse eventnya itu lebih kecil dibanding orang yang careless gitu loh. Nah, bisa aja nanti ketika ditanya-tanya lah ya, bahwa orang yang careless nih misal ditanya-tanya, kamu nih sebenarnya gimana gini-gini nih ya kan. Nah, terus dia mengaku-ngaku bahwa dia tuh careful. Nanti terjadi apa? Asymmetric information kan. Dia ini sebenarnya careless loh, tapi dia bilang ke perusahaan asuransinya careful. Supaya apa? Supaya preminya kecil. Makanya dia bilang dia itu careful. Kalau dia careless pasti preminya gede, dan kemungkinan juga dia itu nggak akan perusahaan itu nggak akan mau menerima dia gitu loh. Karena ya itu takut expense bagi perusahaannya itu lebih tinggi gitu dibanding revenue yang perusahaan dapat gitu. Jadi kan itu kan ada nggak match informasinya kan antara perusahaan terima dan yang ada pada diri kita gitu loh. Nah, maka dari itu ketika informasinya nggak match kan, nah nanti kan artinya perusahaan itu kan dapat uangnya itu lebih kecil ya.
seharusnya yang careless itu tadi mereka kan bayar lebih mahal nggak sih, tapi dia itu bayar sesuai tarif yang disediakan untuk yang careful. Nah, maka dari itu nanti perusahaan itu cost-nya itu akan lebih besar dibanding revenue-nya, dibanding premi yang perusahaan dapat. Sehingga apa? Ya perusahaan itu tutup, collapse mungkin. Ya kan, perusahaan itu tutup, nggak mau menyediakan jasa asuransi lagi. Ya buat apa usaha asuransinya dia aja rugi, buat apa dia menyediakan jasa asuransi gitu loh. Sehingga apa? Itu terjadi namanya market failure. Nah, kita tuh sebenarnya tuh butuh asuransi gitu loh, tapi di pasar nggak ada gitu. Itu yang dikatakan dengan market failure di sini. Nah, jadi tingkat premi itu tergantung nasabahnya gimana gitu. Dan dikatakan dengan asymmetric information itu bisa menyebabkan market failure, yaitu tadi. Jadi bisa aja perusahaan rugi karena adanya ketidaksesuaian informasi, ya perbedaan informasi. Maka dari itu perusahaan itu tutup sehingga tidak ada lagi yang menyediakan jasa asuransi. Ya udah, itulah market failure. Sedangkan kita butuh jasa asuransi, bukan jasa asuransi, sedangkan kita butuh asuransi gitu ya kan. Tapi pasar itu nggak menyediakan. Ya itulah yang dikatakan dengan market failure. Ya kurang lebih seperti itulah ya cerita tentang asymmetric information. Oke. Jadi di sini ada ini ya. Tadi ada yang namanya adverse selection kan. Nih bisa lihat ya. Nih, yang dimana asymmetric information ini itu akan mengarah kepada market failure. Ya kan, ujung-ujungnya itu market failure ya. Called adverse selection. Nah, jadi gini nih. Yang dikatakan dengan adverse selection ya. Jadi adverse selection di sini. Oke. Adverse selection nih contohnya itu kayak gini. Ini two kinds of people. Jadi ada dua jenis manusia di sini ya. Ada yang careless dan ada yang careful ya, seperti yang tadi udah gue bilang. Jadi yang careless ini dia itu tentu aja kesempatan gini. Kita buat supaya lebih terbayang-bayang ya. Kita buat kayak sebuah mind map, nggak mind map sih. 5%. Careless ini kita singkat CL aja ya. Careful CF, oke. CF. Ini 0,5. Nah gini. Jadi gini ya. Ini ada orang careful, ada orang careless. Oke. Orang careful ini ya risiko tertabrak kecelakaan mobil lah ya. Kecelakaan mobilnya itu 0,5%. Ya nggak sih? Karena dia ya careful, dia tuh berhati-hati banget, ya kan? Beda sama halnya dengan yang careless. Tentunya akan lebih tinggi dong, karena dia yang nggak peduli, kayak asal ngebut aja ngweng gitu ya kan. Ya udah. Jadi probabilitas buat dia mengalami car accident itu tuh sebesar 5%. Tentunya akan lebih tinggi dong. Ya nggak sih, tabrakan lah atau apalah itu ya. Nah, oke, selanjutnya if the insurance company knows each person tipe, it can charge them separate price. Oke. Jadi di sini ya, insurer breaks. Nah, di sini itu tadi kan kasus pertama gitu kan. Sehingga nanti setelah diperhitungkan bahwa charge careless people itu 1.500, charge careful people itu 150, ya kan? Sesuai tadi. Jadi asuransi itu preminya itu buat yang careful itu tentu lebih murah kan, karena dia ya apa ya, dia tuh kurang beresiko gitu loh. Ya perusahaan juga ngasih tarif tentu sesuai aja, lebih murah dibanding orang yang careless, orang yang kayak asal-asalan gitu loh. Karena kemungkinan kecelakaannya kan lebih besar dibanding orang yang careful. Orang yang careful ini mungkin aja malah dia itu nggak mengalami kecelakaan sama sekali gitu. Maka dari itu perusahaan nanti nggak perlu nanggung dong, ya kan, kalau kayak gitu. Jadi untung tuh buat perusahaan asuransinya tuh. Nah jadi untuk careless ini itu 150, 1.500, untuk careful 150. Nah, ini revenue dari careless people itu sebesar 150.000. Oke. Ini ada 100 ya, ada 100 careless people, ada 100 careful people. Jadi di sini revenue ya. Di sini revenue yang diterima perusahaan ini dari careless people tambah careful people kan, ditambah kan. Sehingga 150.000 itu kan dikali 100 kan 1.500 dikali 100 kan.
Ini 150.000. Nah, terus ya udah nih dapat nih cashless people itu, jadi revenue yang diterima perusahaan, pendapatan yang diterima perusahaan itu 150.000 dari cashless people ditambah sama 15.000 dari careful people. Jadi total revenue itu 165.000, ya kan? Nah, oke. Ini tuh kasusnya bahwa di sana itu full information ya. Jadi nggak ada asymmetric information. Jadi mereka tuh jujur semuanya, mengungkapkan apa adanya, gitu loh. Kasusnya di sini full information, oke? Jadi nggak ada asymmetric information. Makanya nanti bahwa yang diterima perusahaan itu 165.000. Nah, nanti revenue expense yang akan dibayarkan oleh perusahaan ketika mereka terjadi sesuatu itu juga akan sama dengan revenue yang diterima oleh perusahaan dari premi-preminya itu. Nah, nanti untuk expense-nya itu sendiri itu nanti akan sama. Jadi 165.000, 165.000. Nah, jadi perusahaan itu nggak untung nggak rugi kan. Nah, inilah yang dikatakan dengan yang namanya actuarial fair premium. Ada di sini nih. Tadi mana ya? Gue lupa bahas juga sih. Actuarial fair premium. Sebentar, di mana? Lupa. Nah, ini. Actuarially fair premium ini jadi itu kondisi di mana perusahaan itu nggak untung dan nggak rugi gitu loh. Jadi ya sesuai lah ya antara premi yang diterima oleh perusahaan dengan expense beban yang akan dibayarkan oleh perusahaan nantinya gitu ketika memang terjadi sesuatu gitu. Nah, ini kalau full information itu kasusnya dia itu akan sesuai 165.000. Ya udah, nanti perusahaan itu kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama mereka, itu perusahaan itu akan mengeluarkan uang 165.000 juga. Jadi sama gitu loh, match gitu loh. Ini ketika full information. Nah, di sini kasus yang kedua, ini tuh ketika asymmetric information. Nah, ketika asymmetric information ini ya, spread. Jadi ketika asymmetric information ini, oke, ini tuh nanti kan ada perbedaan itu kan, perbedaan informasi kan, perbedaan informasi antara perusahaan dengan nasabahnya, dengan pengguna asuransinya gitu loh. Nah, jadi nah itu tadi karena si careless people ini bohong tadi kan, dia ngaku-ngaku careful, makanya dia bayar 150, jauh lebih kecil kan, sangat amat jauh lebih kecil dibandingkan tarif normalnya dia itu sebesar 1.500 ya kan, ini cuma 10%-nya ya kan. Nah, jadi careless people ini ngaku-ngaku nih buat jadi careful people ya, sehingga dia bayar iuran premi yang lebih murah gitu loh, 150. Nah, careful people tetap dong 150. Nah, nanti apa yang terjadi kalau kayak gini? Yang terjadi yaitu ini, perusahaan itu memperoleh cuma 15.000 ya. Karena apa? Dari 100 orang ini ya kan, 150 kali 100 15.000 kan, ya kan. Terus ya, careful people-nya juga 150 kali 100 15.000. Jadi perusahaan itu cuma menerima 30.000. Sedangkan beban dari perusahaan itu sendiri berapa? 150.000 kan seharusnya kan, ditambah 15.000, 165.000. Ini bebannya ya, expense-nya ini 165.000. Nah, sehingga apa? Loss kan sebesar ini 135.000. Ya, ketika loss kayak gini apa yang terjadi nanti? Ya, perusahaannya itu sendiri mungkin akan tutup ya, karena ya buat apa perusahaan itu rugi, ya pasti akan tutup gitu loh. Sehingga apa? Terjadi namanya market failure gitu, kegagalan pasar ya, karena itu tadi, karena si perusahaannya itu rugi. Ya buat apa mereka menyediakan asuransi kalau misalnya ujung-ujungnya rugi gitu loh. Mending tutup aja perusahaannya, mending kita nggak usah nyediain jasa asuransi. Nah, sedangkan bagi kita nih sebagai orang biasa, kita tuh butuh asuransi, tapi di pasar itu nggak ada ya, karena asuransi itu mengalami kerugian kan, makanya dia tutup.
Nah, sedangkan kita butuh, itulah yang dikatakan dengan market value gitu. Oke, ya jadi kurang lebih seperti itu untuk yang kasus di asymmetric information ini. Nanti akan ada kemungkinan untuk mengalami kerugian gitu loh. Jadi dengan adanya asymmetric information ini, ya perusahaan itu akan mengalami kerugian ya, mungkin ya. Nah, oke. Ini jadi ini usaha ya, usaha yang bisa dilakukan oleh perusahaan Spirit ya. Jadi dengan adanya asymmetric information ini, perusahaan ini mencoba yang namanya Spirit pricing. Nih, ini dibacanya apa ya bahasa Inggrisnya? Spirit pricing aja lah ya, berdasarkan average price ya, average price dari kedua orang tersebut. Nah, jadi kan tadi kan kalau misalnya takut ada yang bohong ya atau gimana gitu loh, adanya asymmetric information ini, jadi perusahaan itu mengenakan biaya average aja lah, dirata-katain aja lah. Tadi kan untuk yang careless itu kan CL ya, CL careless, careful CF ya. Ini aku singkat gini aja, gue singkat gini. CL itu 1500, careful itu 150. Nanti di average nih, di average itu dapat ditambah dibagi 2 itu 825 ya kan, ini kan. Nah, jadi preminya itu nanti yang dibayar itu 825, itu sama rata tuh, mau yang careless mau yang careful itu ya udah sama rata lah pokoknya bayarnya 825. Oke, sampai sini aman kan? Nah, terus selanjutnya di sini ketika preminya 825, untuk yang careless itu kan 1500, careful itu 150. Ya, ketika ini kan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ya, supaya nggak mengalami kerugian kayak tadi gitu loh. Tadi kan kalau misalnya takut ada yang bohong atau gimana, yang careless ngaku-ngaku careful ya kan, nanti sehingga costnya itu yang harus ditanggung perusahaan itu lebih gede ya. Untuk meminimalisir hal itu, makanya perusahaan itu ya udah sama kata aja lah, di averagein kata-kata dari kedua jenis orang ini gitu loh. Oke, sehingga kita dapat average-nya itu 825. Nah, selanjutnya kalau 825 ini tadi kan awalnya kan biaya untuk yang careless ini kan sebesar ini ya, sebesar 150. Untuk careful itu sebesar 150. Yang careless itu 1500, maaf. Nah, careless ini nggak masalah kan, dia bayar 825, lebih murah kan. Nah, tapi buat yang careful gimana? Dia itu iurannya tuh seharusnya 150 loh. Kok dia bayar 825? Jauh banget gak sih? Akhirnya apa? Si careful ini dia itu nggak mau lagi ikut asuransi. Ya udah, perusahaan asuransi kehilangan nasabah yang careful. Ya kan, careful people decline it, sehingga pendapatannya itu cuma didapat dari yang careless aja, yaitu sebesar 82500. Nah, sedangkan bebannya buat yang careless kalau misalnya terjadi sesuatu itu sebesar 150.000, sehingga perusahaan itu loss sebesar 67500. Terjadi lagi hal yang sama kayak tadi, seperti itu. Oke, lanjut lagi, the problem of adverse selection. Nah, jadi asymmetric information ya, karena adanya perbedaan information itu, dia itu akan mendorong yang namanya ini adverse selection. Nah, adverse selection ini artinya orang itu artinya orang yang tahu bahwa dia itu punya risiko yang lebih besar itu akan cenderung memilih jasa asuransi, memilih asuransi ya kan. Jadi yang careful itu apa ya, ini loh yang tadi ini kan, dari sini yang dikatakan dengan adverse selection itu ya kan. Jadi asymmetric information itu akan mendorong yang namanya adverse selection kan. Nah, artinya orang yang tahu bahwa dia itu punya risiko yang lebih besar yang akan cenderung memilih jasa asuransi. Jadi yang careful itu nggak milih kan, karena apa? Preminya itu lebih tinggi. Orang tadi dia preminya harusnya 150 kok, terus di averagein jadi 825, lebih tinggi.
Alhasil yang careful itu nggak mau milih pakai jasa asuransi karena preminya itu terlalu tinggi, ya kan, sehingga terjadi subsidi, ya kan, subsidi dari low risk people ke high risk people. Kalau misalnya itu terjadi ya, kalau misalnya yang apa tadi kan di average kan rata-rata kan. Nah kalau misalnya si yang careful itu tetap bayar, nah artinya itu ada subsidi kan buat yang careless, dari yang low risk people ke yang high risk people, ya kan, kalau misalnya dia ikut kan. Jadi ya bisa aja yang low risk itu nggak mau ikut asuransi gitu. Kalau misalnya terjadi ikut asuransi, ya itu yang terjadi dalam kasus ini tuh ya kayak subsidi gitu loh, subsidi dari low risk people ke high risk people untuk uangnya ya, karena tadi bedanya jauh banget loh. Kalau kita lihat nih, untuk average price-nya itu 825, ini harus dibayar itu 825 mau careless mau careful, sedangkan careless ini ya nggak masalah doang lebih murah, tapi careful ini 150 lebih mahal, ya kan, nggak mau dia bayar lebih mahal, jauh banget lagi, lebih mahalnya berkali-kali lipat gitu loh. Nah, oke, ini jadi low risk people may not want to do this ya. Jadi orang-orang dengan risiko yang rendah itu yang careless itu careful. Nah, dia tuh kemungkinan nggak akan ngambil asuransi kalau kayak gitu kasusnya. Sometimes only high risk people and without insurance. Jadi cuma yang orang risikonya tinggi aja, karena itu tadi menguntungkan kan. Jadi dari 1.500 menjadi 825 ya tadi. Ya kurang lebih seperti itulah. 825 atau berapa tadi angkanya, lupa. Oke. Terus selanjutnya kan apakah asymmetric information ini akan selalu menyebabkan yang namanya market failure? Does asymmetric information necessarily lead to market failure? Iya atau enggak? Enggak. Jadi tadi kan kita udah bahas kan ya, asymmetric information itu ujung-ujungnya tuh market failure lagi lah pokoknya gitu ya. Nah, ternyata nggak selamanya loh asymmetric information ini bisa menyebabkan yang namanya market failure, asalkan perusahaan asuransi itu mampu mengolah gitu loh skema yang ditawarkan kepada pengguna asuransi gitu loh. Jadi perusahaan asuransi itu selama mereka mampu buat ngolah, buat apa ya, buat membuat sistem yang bagus terhadap penggunanya, maka nggak akan ada nih yang terjadi market failure gitu loh. Bahwa asymmetric information ini nggak akan menyebabkan market failure ketika perusahaan itu mampu mengolahnya, mampu membuat sebuah sistem skema yang bagus terhadap asuransi yang ditawarkan kepada penggunanya gitu loh. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya risk premium. Nah, risk premium ini jadi apa ya? The amount of the risk averse individual will pay. Oh, oke. Jadi orang yang sifatnya risk averse ya, averse apa sih? Ini loh yang tadi risk averse nih. Dibacanya apa sih? Jadi orang yang memiliki sifat risk averse ya, risk averse, dia itu biasanya tuh careful, punya kecenderungan untuk berjaga-jaga. Di yang awal banget tadi kita udah bahas kan, risk averse ini apa? Risk averse ini jadi itu orang yang apa ya, dia itu memiliki kecenderungan untuk berjaga-jaga gitu loh, kayak khawatir takut di masa depan itu terjadi sesuatu. Jadi dia itu ya orang yang sifatnya seperti itu, berhati-hati terhadap sebuah risiko. Nah gitu. Jadi ini kan kenapa apakah asymmetric info itu akan menyebabkan yang namanya market failure? Enggak, ketika masih ada orang yang sifatnya risk averse gitu. Nah jadi ini dia itu biasanya careful, tapi dia itu punya kecenderungan buat jaga-jaga. Jadi ya kayak apapun kondisinya, seaman-amannya dia, aman apapun, udah sehati-hati apapun gitulah pokoknya dia itu ya tetap aja dia bakal ikut asuransi. Kenapa ya? Karena emang sifatnya dia itu pribadi loh. Dia itu udah punya sifat ya untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang, takut terjadi sesuatu, makanya dia ngelakuin ngikut asuransi gitu.
Nah, tapi bahwa asymmetric information ini menyebabkan kerugian kan bagi yang careful kan, karena bayar lebih tinggi. Ya kan tadi di awal kan, ketika perusahaan menerapkan separate pricing itu kan, jadi kan buat si orang-orang yang risk averse ini, mereka ini bayar lebih tinggi kan, 825 kan, padahal seharusnya dia ini cuma ya dikit boleh lah, ya kan, bayarnya kan dikit kan, 150 doang kan, ternyata dia harus bayar 825 gitu loh, lebih tinggi, sangat amat jauh lebih tinggi kan. Tapi orang dengan sifat risk averse ini, nah mereka ini apapun bayarannya ya, apapun yang harus dibayar, berapapun yang harus dibayar, itu tuh mereka tuh akan tetap bayar aja, dia tetap akan tetap ikut. Jadi nggak selamanya asymmetric information ini akan menyebabkan market failure ketika masih ada orang yang memiliki sifat yang namanya risk averse gitu gitu. Nah, jadi walaupun nggak adil, ya udah, yang penting dia itu merasa aman, dia itu merasa tenang, dia bakal tetap asuransi gitu loh. Jadi ketika ada konsep ini, maka perusahaan itu tadi bisa menerapkan yang namanya ini pooling equilibrium ya. Jadi pooling equilibrium ini sebuah kondisi di mana semua terasuransikan. Jadi menetapkan rate yang sama ya. Jadi ketika masih ada orang dengan sifat risk averse ini ya, kecenderungan berjaga-jaga, jadi perusahaan itu bisa menerapkan yang tadi tingkat tingkat premi yang sama gitu loh, baik careful maupun careless gitu loh. Careful juga mau bayar mereka karena ya mereka punya sifat yang namanya risk averse, mereka punya sifat yang hati-hati. Jadi di pooling equilibrium ini semua terasuransikan ya. Atau yang kedua itu bisa menerapkan yang namanya separating equilibrium. Nah, ini tuh perusahaan itu bedain tarif di antara keduanya. Jadi buat yang careful sama buat careless. Nah, jadi gini, di separating equilibrium ini dia tuh tarif dibedain tarifnya gitu loh. Jadi kayak dikasih pilihan gitu loh. Kalau misalnya nanti asuransinya itu dapat 10.000, itu angsurannya itu segini, bukan angsuransi, itu preminya tuh segini loh. Kalau misalnya asuransinya nanti mau didapat sebesar 20.000, itu preminya tuh segini loh. Jadi dibedain gitu loh. Nah, jadi yang careful sama yang careless itu, jadi mereka tuh bisa milih lah sesuai kebutuhannya mereka mau yang mana gitu loh. Jadi itu, jadi nggak selamanya asymmetric information ini bisa menyebabkan yang namanya market failure dengan alasan-alasan itu tadi. Ini apa? Coba kita lihat dulu. Oh nih, application-nya. Nih contoh ya. Nah, jadi ini ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa masalah adverse selection ini bisa mengancam program asuransi kesehatan lah ya. Nah, ini contoh misalnya di Harvard nih ya. Di Harvard University ya. Ini Harvard mana? Harvard University lah anggap. Harvard University di sini pada tahun 1955 stop subsiding. Oke, jadi langsung ke bawah sini aja. Sebelum tahun 1955, jadi tiap pegawai itu there was a polling equilibrium, how employees choose the tips, choose the cheap generous plan. Jadi tiap pegawai itu dapat asuransi. Jadi tiap pegawai itu dapat asuransi yang cukup menguntungkan di sini ya. Yang dimana biayanya itu cukup murah gitu loh, ya kan? Choose the cheap. Nah, terus setelah tahun 1955 itu menerapkan konsep separating equilibrium. Jadi sebelum tahun 1955 sebelum tahun 95 ya, 1995 itu mereka menerapkan konsep pooling equilibrium. Nah, setelah tahun 95 itu tuh mereka menerapkan separating equilibrium. Nah, jadi orang yang kesehatannya dirasa bagus itu, orang yang health employee drop the new expensive general plan. Ya, jadi orang kesehatannya dirasa bagus itu bayar cukup tinggi. Nah, sehingga mereka itu nantinya akan keluar dari asuransi, pada akhirnya asuransi itu mengalami kerugian ya, dan lain-lain lah seperti itu. Kita lanjut. How does the government
Address adverse selection. Oke, jadi itu cara mengatasi masalah dari adverse selection. Nah, jadi sebenarnya dengan ketiga hal tadi itu yang tadi ini ya. Sebentar. Nah, dengan ketiga hal ini ya sebenarnya ini tuh udah masalah adverse selection itu udah bisa diatasin gitu loh. Namun pada akhirnya ya di ujung-ujungnya juga untuk mengatasi namanya adverse selection ini melibatkan kayak distribusi ya kan, dari kesehatan yang bagus ke kesehatan yang buruk. Pada akhirnya ya akan jadi kebijakan yang maybe quite unpopular. Oke, segini dulu. Jangan lupa kalau misalnya apa yang gue jelasin ini semuanya ya, di semua materi ada kesalahan tolong komentar di bawah aja ya, nanti kita betulin sama-sama. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.